Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nak. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Yang sekarang adalah trigonometri bagian ketiga. Pada trigonometri bagian ketiga kita akan mempelajari perbandingan trigonometri segitiga siku-siku pada berbagai kuadran. Kemudian nilai trigonometri pada sudut istimewa pada berbagai kuadran. Nanti kita lihat seperti apa. Apa sih kuadran itu? Kita mulai ya. Kuadran itu adalah daerah pada sistem koordinat. Daerah pada sumbu koordinat. Ada nanti kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita lihat ya, langsung saja. Yang pertama, perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Nanti pada materi ini yang dipakai biasanya berhubungan dengan segitiga siku-siku seperti trigonometri pada bagian pertama ya. Apa itu? Perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Kita lihat dulu sistem koordinat. Ada yang bisa menggambarkan sistem koordinat? Sistem koordinat itu terdiri dari dua sumbu X, absis, dan sumbu Y, ordinat nama lainnya. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar. Ada lagi, ini anak panah yang mendatar itu sebagai sumbu X, ingat ya. Kemudian yang tegak itu adalah sebagai sumbu Y. X nama lainnya yaitu absis, Y nama lainnya ordinat. Sedangkan kuadran itu apa? Kuadran itu daerah. Karena pada kita lihat sistem koordinat ini terbagi menjadi 4 daerah, ya kan? 4 daerah, makanya kuadran yang kita pelajari nanti kuadran 1 sampai kuadran 4. Apa sih kuadran 1? Kuadran 1 itu daerah nih. Daerah yang dibatasi oleh X positif dan Y positif. Yang ke kanan positif, yang ke atas positif. Kuadran 1 dibatasi oleh X positif dan Y positif. Atau kalau dalam sudut itu dibatasi oleh sudut 0 sampai 90 derajat itu kuadran 1. Dari sudut 0 sampai 90 derajat itu sebagai kuadran 1. Karena membentuk siku-siku ya, antara X positif dan Y positif itu membentuk sudut siku-siku. Jadi kuadran 1 itu daerah dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kalau kuadran 2, nih kuadran 2 di sini. Y positif, X-nya negatif. Daerah kuadran 2 itu terletak antara sudut 90 sampai 180. Atau nama lainnya daerah tumpul ya, sudutnya sudut tumpul ya, antara 90 sampai 180. Kemudian kuadran 3 itu di X negatif, Y di bawah berarti negatif, terletak di antara 180 derajat sampai 270. Nih. Karena kan dalam satu lingkaran, satu putaran penuh kan 360 derajat. Kalau daerah yang dibagi 4, maka per daerah itu sampai 90 ya. Jadi yang kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270. Yang terakhir kuadran 4 nih, terletak dengan batas Y negatif, X positif nih. X-nya positif, ini Y-nya negatif. Daerah apa? Daerah dari 270 derajat sampai 360 derajat. Pada perbandingan trigonometri pada kuadran ini, nanti pada kasus ini tuh biasanya berhubungan dengan segitiga siku-siku ya. Misal diketahui sin alfa sama dengan ini. Dengan alfa terletak di kuadran berapa gitu. Aturan untuk pada setiap kuadran itu seperti ini aturannya. Pada kuadran 1, semua nilai trigonometri sin dari sin sampai kotangan itu positif.
Jadi kalau ada keterangan alfa, alfa itu sudutnya, alfa itu terletak di kuadran 1, maka untuk mencari sin sampai kotangannya itu bernilai positif. Kemudian kalau pada kuadran 2, K2, itu yang positif hanya sin sama kosekan. Selain itu negatif. Kalau pada kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangan sama kotangan, selainnya negatif. Kalau kuadran 4 yang positif hanya kos sama sekan, selainnya negatif. Jadi lebih mudah menghafal seperti ini. Boleh kalian pakai yang ada di LKS, boleh kalau misalkan lebih mudah. Tetapi saya membuat cara menghafal yang paling mudah itu seperti ini. Yang dihafalkan yang positif. Kalau K1 semuanya positif. Untuk sin, kos, tangen, kosekan, sekan sampai kotangan itu semuanya positif. Untuk K2 yang positif hanya sin sama kosekan. Untuk K3 hanya tangan sama kotangan. Untuk K4 kos sama sekan. Selain itu negatif. Lebih gampang seperti itu sebenarnya. Kalau masih seperti ini masih bingung ya, kita lihat dulu bagaimana contohnya. Contoh seperti soal pada kemarin, cuma ada tambahan terletak di kuadran berapa ya di sini ya. Jika diketahui sin alfa sama dengan 5/13 dengan alfa terletak pada kuadran 2. Ini soalnya seperti ini. Sering muncul soal seperti ini. Maka tentukan perbandingan trigonometri lainnya. Alfa terletak pada kuadran 2. Berarti yang kita lihat adalah K2. K2 yang bernilai positif itu hanya sin sama kosekan. Selain itu negatif. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat. Sin alfa diketahui adalah 5/13. Berarti seperti kemarin Y-nya 5, R-nya 13. X-nya bisa kita cari dan diperoleh X-nya adalah 12. Seperti cara pada trigonometri bagian pertama, ya kan? Diperoleh X-nya sama dengan 12 seperti biasa. Kemudian karena alfa terletak pada kuadran 2, maka perbandingan trigonometrinya kita tentukan berdasarkan tabel kuadran di atas ini. K2, kuadran 2. Berarti nilai sin sama kosekan itu yang positif. Selain itu selain sin sama kosekan bernilai negatif. Kos bernilai negatif, tangan negatif, sekan negatif, kotangan negatif. Coba kita lihat. Sin alfa diketahui pada soal 5/13 bernilai positif kan, benar. Cos alfa rumusnya apa? X per R. Karena kuadran 2 kita lihat cosnya apa berdasarkan tabel. Berdasarkan tabel cosnya negatif, tinggal kita tambahin min 12. Kita tambahin negatif 12/13. Rumus X per R nya sama. Yang berbeda hanya tandanya. Itu menunjukkan kalau dia terletak bukan pada kuadran 1 ya. Kemudian tangannya juga bernilai negatif, tapi rumusnya tetap Y per X. Tinggal negatif, tambah negatif 5/12. Kosekan bernilai positif karena terletak pada kuadran 2. Berarti tidak kita tambahin negatif, tetap positif seperti sin, ya kan? Kemudian kalau sekan, pada tabel di sini sekannya adalah negatif, kotangannya juga negatif. Tapi rumus perbandingannya sama, Y per R, X per R, Y per X itu sama. Yang berbeda hanya tandanya, yang menunjukkan terletak di mana dia, di kuadran mana yang dia itu terletak ya. Jadi rumusnya sama, yang membedakan hanya positif negatifnya. Diingat ya rumus tabel ini ya. Kalau kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sin sama kosekan, kuadran 3 hanya tangan kotangan, kuadran 4 hanya kos dan sekan. Paham ya? Selanjutnya, kita akan lihat nilai trigonometri pada sudut istimewa. Nilai trigonometri sudut istimewa pada berbagai kuadran. Sama seperti tadi, cuma beda lagi aturannya. Tapi kuadrannya, daerah kuadrannya sama. Jika diberikan sudut istimewa alfa, maka nilai trigonometri pada berbagai kuadran adalah sebagai berikut. Misal diberikan sebuah sudut istimewa, misalkan 0, 30, 45 gitu kan. Tetapi pada alfa ini terletak pada berbagai kuadran, bisa kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Maksudnya alfa itu bisa lebih besar dari 90, bisa 270, bisa 300, bisa 240, bisa.
Karena pada tabel kemarin, tabel sudut istimewa pada trigonometri bagian 2 itu hanya sampai 90, ya kan? Tetapi pada yang kali ini, pada berbagai kuadran, berarti sudut istimewanya itu tidak hanya sampai 90. Bisa lebih besar dari 90, bahkan lebih besar dari 360 itu bisa. Bagaimana? Coba kita lihat. Nah, inilah aturan nilai trigonometri sudut istimewa pada berbagai kuadran. Seperti apa? Nah, kita lihat kuadran 1, K1 kuadran 1, batasnya kan dari tadi seperti tadi 0 sampai 90. Alfa yang dihitung tetap yaitu alfa pada soal. Semuanya bernilai positif seperti tadi. Sebenarnya itu sama aturannya, cuma yang membedakan ininya. Tadi kan pakai yang Y per R, X per R gitu kan. Kalau ini sudutnya. Kalau K2 sama daerahnya dari 90 sampai 180. Tetapi alfa yang dihitung biar bisa kita melihat tabel itu yang dihitung 180 kurangi alfa. Yang positif tetap sin, yang positif tetap sin sama kosekan, yang lainnya negatif. Seperti tadi ya, sama ya. Untuk aturan positif sama negatifnya sama seperti tabel sebelumnya. Untuk K3 itu batasnya sama 180 sampai 270. Sudutnya sampai 180 sampai 270 dan alfa yang dihitung adalah alfa dikurangi 180 derajat. Yang positif hanya tangan sama kotangan. Kemudian kalau K4 itu daerah dari 270 sampai 360 derajat. Alfa yang dihitung adalah 360 kurangi alfa. Yang positif hanya cos sama sekan, yang lainnya negatif. Maksudnya alfa yang dihitung itu bagaimana? Kita lihat. Kalau pada K1 kuadran 1 itu kan dari 0 sampai 90. Itu kan kemarin kalian sudah melihat tabel sudut istimewa ya, dari 0 sampai 90 kan. Misal sin 30 setengah, sin 60 setengah akar 3. Itu kan yang alfa yang dihitung kan alfanya tetap nggak diubah kan. Karena sesuai dengan tabel ya kan. Tetapi untuk yang lebih besar dari 90, kita ada aturan dengan alfa yang dihitungnya seperti apa supaya nanti kita bisa melihat pada tabel sudut istimewa kemarin. Tetapi dengan memberikan tanda yang berbeda pada setiap kuadrannya. Kita lihat contoh ya, kalau seperti ini masih bingung. Contoh. Tentukan nilai dari A sin 300, B cos 240 ditambah tangan 120. Kan pada tabel sudut istimewa kemarin kan hanya sampai 90. Di sini ada 300, 240, 120. Banyak sekali. Kecuali kalau kita bisa pakai kalkulator, tetapi kita tidak pakai kalkulator. Kita berdasarkan pada tabel sudut istimewa kemarin saja. Cuma dalam mengerjakannya ada aturannya. Bagaimana? Kita lihat yang pertama dulu. Untuk bagian A, sin 300, berarti kan alfanya 300. 300 itu terletak pada daerah berapa? 300 itu terletak dari sudut 270 sampai 360. Berarti pada daerah K4, kuadran 4. Dan negatif. Kenapa negatif? Karena sin 300 terletak pada K4 dan sin bernilai negatif pada tabel ini, berdasarkan tabel ini adalah negatif, ya kan? Kemudian kita hitung sin 300 sama dengan negatifnya kita tulis dulu min sin alfa yang dihitung kita pakai sesuai dengan K-nya berapa, kuadran berapa. Karena K4 berarti alfa yang dihitung adalah 360 dikurangi alfa. 360 kurangi alfa. Alfanya berapa? 300. Paham sampai sini? Jadi sin 300 sama dengan tentukan positif atau negatifnya berdasarkan kuadrannya. Karena kuadran 4 berarti sinnya negatif. Ada negatifnya dulu. Sin alfa yang dihitung berapa? Rumusnya apa? Pada kuadran 4 yaitu 360 kurangi alfa. Alfanya 300. Alfa itu sudut yang diketahui dalam soal ya. Jadi sama dengan min sin
360 dikurangi 300 sama dengan 60. Min sin 60 sama dengan min sin 60. Bisa kita lihat pada tabel sudut istimewa kemarin berapa? Setengah akar 3. Jadi jawabannya negatif setengah akar 3. Gampang kan? Yang penting kita hafal aturan ini sama alfa yang dihitung kalau pada sudut istimewa. Kemudian yang B, cos 240 ditambah tangan 120 sama 240 itu terletak pada daerah K3. Kalau K3 berarti nilai cosnya negatif, ya kan? Cosnya negatif, ya kan? Nah, alfa yang dihitung apa? Alfa dikurangi 180. Alfa pada soal berapa? Nih, alfa dikurangi 180 ditambah tan 120. 120 terletak pada K2. Karena tangan pada kuadran 2 negatif, maka di sini kita kasih negatif. Dengan alfa yang dihitung, apa rumusnya? 180 dikurangi alfa. Kita masukkan alfanya. Alfanya diganti sudut pada soal ya. 240 kalau tangannya 120 sama dengan min cos 60 dikurangi tangan 60. Bisa kita lihat pada tabel sudut istimewa. Min setengah dikurangi akar 3. Cos 60 kan setengah, tangan 60 akar 3. Jadi yang berpengaruh itu tanda plus minusnya, nak ya. Kalau yang lainnya tuh sama. Nih, yang berpengaruh tuh plus minusnya. Kalau cos 60 ditambah tangan 60 cuma setengah ditambah akar 3. Tapi kalau naik di sini 240 sama 120 dia pakai kuadrannya. Ada aturannya. Paham ya? Nanti kalau belum paham kita bahas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.